Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pagi itu di kampung Tegal Asri selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan ibu-ibu menyapu halaman. Kampung kecil yang rapi ini dipimpin oleh seorang ketua RT bernama Fauzan. Orang-orang biasa memanggilnya Pak RT Fauzan. Lelaki parubaya itu dikenal sebagai sosok yang tenang, sabar, dan selalu bicara dengan nada lembut. Setiap ada warga yang punya masalah, entah soal selokan mampet atau anak yang bandel, pasti larinya ke rumah Pak RT. Dan anehnya, setiap keluar dari sana, pasti dia membawa senyum. Seolah masalah tadi tinggal cerita. Pak RT tinggal di rumah sederhana di pinggir sawah tak jauh dari musola. Rumah itu tidak mewah, tapi selalu bersih dan juga terasa hangat. Istrinya, Bu Aminah, adalah perempuan kampung yang lembut, rajin menanak nasi pagi-pagi dan suka membawakan ketan untuk ibu-ibu di pengajian. Mereka punya 3 anak, yang pertama si kembar, Dana dan Dini. Sekarang mereka kelas 2 SMA. Dana suka main sepak bola dan sering bantuin ngaji di musola. Sementara Dina, kembarannya, dia adiknya, dikenal pintar, cantik, dan juga kalem. Ia juga sering membantu ibunya, Bu Aminah, di dapur. Yang paling kecil ada Farel, baru masuk kelas TK. Anak itu cerewet, lucu, dan selalu jadi rebutan tetangga untuk digendong karena senyumannya yang polos. Hidup keluarga Pak RT tampak bahagia. Setiap pagi Bu Aminah selalu menyiapkan sarapan dengan lengkap. Dana dan Dini duduk berdampingan di meja makan. Kadang saling ejek soal nilai pelajaran. Farel duduk di kursi kecil makan sambil belepotan dan selalu disuapi Bu Aminah. Kalau mulai mengambek, Pak RT duduk di pojok saat itu, minum teh hangat sambil membaca koran. Tapi tidak semua rumah di kampung itu penuh dengan kedamaian. Di rumah besar di tengah kampung tinggallah Pak Lurah Anwar, kepala desa yang punya wewenang besar. Anaknya Jono jauh beda dari anak-anak lain di desanya. Pemuda itu sudah tamat SMA, tapi kerjaannya cuma keluyuran. Kadang ngebut di gang sempit dengan motor knalpot bising. Warga pun sering ngomel kepadanya, tapi takut. Soalnya kalau ada yang protes, bisa-bisa nanti dimarahi Pak Lurah. Joko juga dikenal di sekolah, dulu sering membuat masalah. Dia juga dikenal suka ngebully teman yang lebih lemah. Hingga ada satu cerita, pernah ada anak pindahan yang seminggu masuk sekolah. Terus dia keluar karena tiap hari dipalak oleh Jono. Waktu itu guru sudah lapor, tapi entah kenapa kasusnya hilang begitu saja. Kini Dana dan Dini termasuk yang dulu juga pernah dapat jatah olok-olok dari Jono. Tapi mereka hanya senyumin aja. Apalagi Dana yang sekarang sudah semakin tinggi dan lebih berani, tak mau lagi ditindas. Pak RT sebenarnya tahu semua kelakuan Jono. Tapi sebagai pemimpin, ia tak mau asal tuduh. Ia selalu bilang, jangan balas yang buruk dengan yang buruk ya nak. Kalau dia nampar, kita nggak usah ikut nampar. Nanti kampung ini nggak ada bedanya sama hutan. Ucapan itu selalu dipegang Dana dan juga Dina. Meski kadang mereka kesal, mereka tetap menahan diri. Hari-hari di kampung terus berjalan saat itu. Dana mulai sering ikut latihan bola di lapangan kecil dekat balai desa. Dina sibuk mengurus kegiatan perpustakaan sekolah. Dan Farel, ia semakin pintar membaca huruf-huruf vokal
dan suka menggambar di dinding rumah dengan kapur warna. Bu Aminah sesekali ikut arisan ibu-ibu RT. Sedang Pak RT setiap sore keliling kampung, memastikan selokan tetap bersih. Lampu jalan menyala dan warga tak ada yang berantem saat itu. Tapi dari kejauhan, Jono sering memperhatikan keluarga Pak RT. Entah kenapa dia seperti menyimpan dendam yang aneh. Mungkin karena orang-orang lebih menghormati Pak RT ketimbang ayahnya yang jadi lurah. Atau mungkin karena ia merasa keluarganya harusnya yang paling disegani. Apalagi beberapa warga belakangan ini mulai membandingkan Pak RT dan juga Pak Lurah secara terang-terangan. Pernah saat itu ada satu orang yang berbicara, "Pak RT itu orangnya bijak ya, nggak banyak janji tapi kerja nyata," kata Bu Nurul saat sedang menjemur pakaian. "Benar Bu, coba aja Pak RT yang jadi lurah, pasti kampung kita tampak maju." "Wah, mantap lah pokoknya," saut Pak Roni sambil mengangguk. Omongan seperti itu sampai juga ke telinga Pak Lurah dan tentu saja ke Jono. Sejak itu Jono makin sering lewat depan rumah Pak RT. Kadang ia berhenti nyender di motor sambil merokok dan pura-pura main HP. Matanya selalu menatap Dana dan Dina yang baru pulang sekolah. Dina mulai merasa tak nyaman, apalagi saat suasana sore. Jono melempar botol plastik ke arah mereka sambil tertawa. Dana sempat marah, tapi Dina menahannya. "Sudah Kak, biarkan saja. Bapak kan gak suka kalau kita ikut-ikutan ribut." Pak RT mulai curiga saat itu. Tapi saat ditanya, Dina dan Dana selalu bilang tidak apa-apa. Mereka tak ingin membuat orang tua mereka khawatir. Padahal setiap hari Jono mulai lebih agresif. Kadang motornya menghalangi jalan anak-anak pulang sekolah. Kadang juga ia berteriak dari kejauhan, menyebut nama Dina dengan nada menggoda. Teman-teman Dina juga mulai risih, tak ada yang berani melawan. Suatu hari saat Dana sedang bermain bola sore di lapangan, Jono datang saat itu. Ia bersama 3 temannya. Mereka pura-pura nonton, tapi dari raut mukanya, niat mereka bukan untuk bersenang-senang. Setelah Dana mencetak gol dan berhenti untuk minum, salah satu dari mereka melempar botol kosong ke arah kakinya. Dana pun kaget dan menoleh. "Wah, jagoan kampung nih. Hebat sekarang main bolanya. Besok-besok jadi artis TV nih," kata Jono sambil tertawa lebar. Dana terdiam. Ia tahu kalau menjawab bisa jadi rusuh. Singkatnya, pada malam itu Pak RT pun duduk lama di teras. Tangannya menggenggam tasbih, matanya menatap bintang yang mulai muncul. Di dalam rumah, Bu Aminah menyuapi Farel. Dina sedang belajar dan Dana terbaring sambil memegang kompres di kepalanya. Ia bilang cuma pusing karena matahari. Tapi Bu Aminah tahu ada yang disembunyikannya. Mereka tak tahu malam ini niat jahat sedang tumbuh di hati seseorang. Kini di sekolahan keadaan semakin buruk. Jono dan teman-temannya tidak hanya mengejek, mereka juga mulai menyebar fitnah. Dana pun dituduh mencuri uang kelas. Dina dibilang perempuan gatal karena pernah ngobrol dengan guru laki-laki. Semua itu bohong, tapi entah kenapa banyak siswa yang percaya. Karena Jono memang punya pengaruh kuat, apalagi dengan backingan orang tuanya yang menjabat sebagai lurah. Tepatnya saat suatu hari, saat sedang upacara, kepala sekolah mengumumkan bahwa ada siswa yang tertangkap kamera mencoret-coret dinding sekolah dengan kata-kata kotor. Saat foto buram di CCTV ditampilkan, nama Dana langsung diteriakin. "Weh, itu dia anak Pak RT! Itu dia anak Pak RT!" Dana pun berdiri terpaku. Ia tahu betul itu bukan dirinya, tapi semua mata menatapnya penuh tuduhan. Dina di sampingnya gemetar. Air matanya mengalir pelan, seolah dunia tak lagi adil bagi mereka. Setelah pulang sekolah, Dana menanyakan ke guru BK soal bukti.
tapi sang guru hanya mengangkat bahu. Saya cuma dapat perintah dari atas. Sudah dia yang menegaskan kalau itu kamu. Loh, kenapa begitu, Bu? Tapi kan bukan saya, Bu. Siapa yang menegaskan, Bu? Tanya Dana dengan tegas. Guru itu diam. Dana bisa melihat ketakutan di wajahnya. Ia tahu, gurunya pun tak bisa bicara. Hingga ketika ia pulang ke rumah, Pak RT mendengarkan cerita itu sambil menggenggam tangan Dana. Matanya memerah, tapi bibirnya tetap tersenyum. Berusaha menenangkan. Kamu yang sabar, Yona. Bapak sudah kirim surat pengaduan ke kelurahan. Kita tunggu saja. Hari berganti minggu, tapi tak ada balasan. Pak RT mencoba mendatangi kantor kelurahan, tapi ditolak dengan alasan Pak Lurah sedang sibuk. Lalu esok lagi malah terdengar kabar bahwa pengaduan dari Pak RT Fauzan itu dianggap fitnah dan juga tidak berdasar. Pak RT hanya bisa menarik nafas panjang. Tapi sejak hari itu ia lebih sering menyendiri. Malam-malam duduk lama di belakang rumah, menatap pohon pisang yang daunnya bergoyang ditiup angin. Sementara itu Dina semakin memburuk. Ia tidak mau sekolah, kadang bicara sendiri, kadang mendadak menjerit kalau mendengar suara motor lewat. Umina mencoba mengajaknya bicara, tapi Dina seperti berada di dunia lain. Wajahnya pucat, bibirnya mulai sering berdarah karena terus digigit sendiri saat panik. Hingga suatu malam saat hujan turun dengan pelan, Dina mendadak keluar rumah tanpa alas kaki. Ia berjalan ke tengah jalan, matanya kosong. Untung saja Pak RT yang baru selesai sholat Isya melihat dan segera mengejarnya. Besok paginya Dina pun dibawa ke puskesmas. Dokter bilang ia mengalami tekanan mental yang berat. Disarankan untuk dirujuk ke rumah sakit jiwa untuk penanganan serius. Sementara Bu Aminah menangis sepanjang jalan pulang. Tak lama setelah itu, musibah datang lagi. Dana pulang dalam keadaan wajah lebam, bibir pecah dan juga pelipis berdarah. Bajunya sobek di bagian pundak dan sepatunya hilang sebelah saat itu. Bu Mina menjadi histeris melihat anak lelakinya seperti itu. Pak RT hanya bisa menggendong Dana masuk ke dalam rumah. Setelah dibersihkan, Dana mengaku dikeroyok saat pulang dari latihan bola. 5 orang yang tidak dikenalnya langsung mengejarnya dari belakang. Ia sempat melihat salah satu pelaku memakai jaket hitam yang biasa dipakai oleh Jono. Pak RT menggenggam erat tangan Dana saat itu, menahan amarah yang hampir meledak. Tapi ia tetap bicara dengan nada tenang. Sudah kelewatan itu anak, Bapak akan urus ini. Kamu tenang ya, ucap Pak RT dengan lembut. Keesokan harinya, Pak RT pun pergi ke polsek untuk melapor. Tapi ia hanya disuruh ke satu ruangan ke ruangan lain. Bahkan sempat didatangi seorang berseragam dan diberi saran dengan halus. Pak RT, Pak RT. Pak RT kan orang terhormat. Kalau bisa diselesaikan di dalam saja, Pak. Nggak usah dibawa keluar. Nanti malah runyam urusannya, Pak. Pak RT menunduk saat itu. Tapi di balik kacamata tuanya, sorot matanya berbeda. Api mulai menyala di sana. Hari-hari selanjutnya jadi lebih sunyi. Dina sudah dirawat di rumah sakit jiwa saat itu. Dana pun hanya terbaring di rumah. Wajahnya murung dan Farel pun sering bertanya, Kak Dana, kenapa Kak Dina enggak pulang-pulang, Kak? Tak ada yang menjawab saat itu. Pak RT sekarang tak lagi sering keliling kampung saat ini. Ia lebih sering di rumah membaca buku tua, mencatat sesuatu di buku kecil, dan sesekali keluar malam dengan tas plastik hitam. Orang-orang mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang berani mengusik. Bahkan beberapa tetangga mulai membicarakan tentang hal-hal aneh, seperti Pak RT yang terlihat duduk di atas batu besar di pinggir sungai tengah malam, atau suara-suara mengerikan seperti gamelan yang terdengar samar di belakang rumahnya saat malam Jumat. Di sisi lain saat itu, Jono makin merasa menang. Ia makin berani, makin terang-terangan menyebut nama Dana dan Dini dalam olokannya di warung.
Diamnya Pak RT itu bukan karena kalah, melainkan karena sedang menyiapkan sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan. Dan malam itu, bau dupa mulai tercium samar dari balik jendela rumah Pak RT pada hari itu. Pak RT Fauzan datang ke kantor kelurahan dengan hati yang masih berusaha tenang. Ia berjalan pelan, mengenakan baju koko putih dan peci hitam, membawa map berisi laporan serta foto Dana yang lebam. Kali ini sesampainya di sana, ia pun langsung dipersilahkan masuk karena memang dikenal baik oleh semua orang. Ia akhirnya bertemu dengan Pak Lurah. Saat itu Pak Lurah Anwar duduk santai di balik meja besar sambil menyeruput kopi. "Ada apa Pak RT?" "Pak, saya cuma ingin bicara baik-baik soal Jono." Mendengar nama anaknya disebut, senyum Pak Lurah pun sedikit memudar saat itu. "Jono, kenapa lagi anak itu?" "Ini anak saya Dana dan Dina sering diganggu Pak. Sudah beberapa kali saya dengar laporan dari warga juga. Dana pernah dikeroyok Pak, dan sekarang Dina dirawat di rumah sakit karena trauma. Saya mohon Pak, tolong dinasehati Jononya, biar tidak semrawut anaknya." Pak Lurah tertawa pelan, lalu menggeleng-geleng. "Ah, masa iya sih Jono begitu? Dia anak saya loh Pak RT. Memang agak keras, tapi nggak mungkin lah sampai bikin anak Bapak trauma. Saya malah bangga loh sama dia, rajin bantu di kelurahan. Banyak yang iri aja mungkin Pak." Pak RT terdiam, hatinya teriris, tapi ia tak mau ribut. "Baiklah Pak, kalau begitu saya cuma menyampaikan. Kalau nanti ada yang terjadi lagi, saya mohon kita bisa selesaikan dengan baik-baik Pak." Pak Lurah hanya mengangguk, tapi jelas dari sikapnya bahwa ia tak percaya, malah terkesan menutup mata. Pak RT pulang dengan dada sesak, tapi tetap berusaha kuat. Apalagi hari itu Dina sudah mulai tersenyum lagi setelah sekian lama murung. Matahari sudah mulai turun dan angin sore bertiup dingin. Tiba-tiba suara motor terdengar dari belakang. Dana menoleh, Jono pun datang bersama 4 temannya. Motor mereka berhenti di depan jalan sempit itu, menghalangi jalan Dana. Dana langsung menarik tangan Dina, berusaha mundur. "Ini dia bocah RT yang suka wadul ke bapaknya. Dasar cupu," ucap Jono sambil turun dari motor. "Saya nggak pernah bilang apa-apa ya. Saya cuma ngomong jujur ke orang tua saya," jawab Dana berusaha tegas. "Tapi gara-gara kamu, bapak aku jadi nyerocos mulu di rumah." Dua temannya mendekat saat itu dan memegang lengan Dana dari dua sisi. "Udah, lepasin. Jangan sentuh aku, lepasin." Dina mulai panik, suaranya bergetar. Salah satu teman Jono paling besar badannya. Ia pun langsung menarik tangan Dina. Sini dulu manis, kita main-main dulu bentar yuk." "Sudah, jangan takut. Lepaskan adikku, lepaskan," teriak Dana dengan keras. Ia pun langsung memukul salah satu tangan yang menahan adiknya. Jono kesal, langsung meraih kayu balok dari semak-semak, dan ia tanpa hitungan pun langsung menghantamkan ke kepala Dana dari belakang. "Dasar cupu!" Tubuh Dana langsung jatuh ke tanah saat itu. Darah pun mengucur dari pelipisnya. Dina menjerit, mencoba kabur, tapi satu orang menarik rambutnya dan menyeretnya ke tengah kebun di balik semak tinggi. "Lepasin, lepasin aku! Mau bawa aku kemana?" "Enggak, tolong!" Dina menjerit sekuat tenaga, tapi jalan itu sudah sepi. Tak ada rumah di dekat situ. Angin sore menelan suara Dina bersama suara motor yang meraung lagi. Pergi meninggalkan dua tubuh. Satu tergeletak diam, satu lagi dipaksa masuk ke dalam rimbunan pohon. Malam pun datang. Saat itu di rumah, Bu Aminah mulai gelisah. Sudah lewat maghrib, tapi Dana dan Dina belum juga pulang. Sementara Farel yang tadi main di halaman pun mulai rewel. "Bu, anak-anak belum pulang?" "Belum. Katanya cuma ke warung, tapi ini kok udah 2 jam gak balik-balik Pak." Pak RT pun langsung keluar rumah,
menyusuri jalan. Ia tanya ke warung, ke tetangga, ke musola, tapi tak ada yang melihat Dana dan Dina. Ia pun lalu ke kebun belakang, tempat biasa anak-anak lewat kalau potong jalan. Tapi malam sudah turun gelap, angin bertiup kencang. Hanya suara jangkrik dan ranting yang patah. Pak RT menyusuri semak dan matanya pun langsung membelalak saat melihat sesuatu. Saat itu tas sekolah Dana tergeletak di sampingnya. Sandal jepit milik Dina, darah mengering di tanah saat itu. Ya Allah, ya Allah, bisik Pak RT dengan pelan. Tubuhnya gemetar. Ia tak tahu harus mencari kemana. Sementara di rumah Bu Aminah menunggu sambil menangis. Ia peluk Farel erat-erat. Ya Allah, anakku, pulang nak, pulang. Tetangga mulai berdatangan setelah mendengar kabar bahwa Dana dan Dina belum pulang. Dan beberapa warga lain kini ikut mencari dengan senter dan juga obor. Tapi malam itu tetap sunyi. Sampai jam 2 pagi, Dana dan Dina pun belum juga ditemukan. Kini Pak RT yang sudah lelah, ia hanya duduk di teras rumah. Wajahnya kosong, tangannya gemetar, menggenggam baju Dana yang tadi ditemukan. Sementara di balik matanya, amarah mulai menyala lebih panas dari sebelumnya. Dan kini untuk pertama kalinya, Pak RT hanya berdoa. Ia berdiri masuk ke dalam rumah, membuka almari tuanya, dan mengambil sebuah kain merah yang sudah dilipat rapat sejak lama. Ia menatapnya dalam diam, lalu berjalan keluar rumah tanpa bicara sepatah kata pun. Langkahnya menuju arah hutan. Dan malam itu angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Kini pada malam itu rumah Pak RT Fauzan benar-benar sunyi. Bukan karena semua orang tidur, tapi justru karena tak satu pun yang bisa memejamkan mata. Bu Aminah duduk di ruang tengah memeluk Farel yang sudah tertidur di pangkuannya. Wajahnya sembab, matanya merah karena menangis semalaman. Pak RT hanya duduk di teras menatap gelapnya malam sambil menggenggam tas kecil milik Dina yang ditemukan di semak-semak tadi. Di sekeliling rumah beberapa warga ikut berjaga. Mereka khawatir, tegang, dan bingung. Kenapa bisa sampai begini? Gimana nih Pak, kok bisa-bisanya ya di kampung kita ada penculik? Tapi aneh deh Pak, masa iya berani sama anak SMA? Kan udah gede. Udahlah, jangan ngomong yang enggak, kasihan tuh Pak RT. Hingga seiring berjalannya waktu, pagi pun mulai menyingsing. Udara dingin masih terasa saat kabut tipis menggantung di ladang. Di ujung kampung, seorang petani tua bernama Pak Imin berjalan pelan menuju kebun jagung miliknya. Ia membawa cangkul dan juga keranjang pupuk. Niatnya ingin menyiram pagi-pagi sebelum matahari naik tinggi. Dan saat melintas di jalan tanah dekat gubuk kecil yang biasa dipakai berteduh, Pak Imin mendadak berhenti. Di bawah gubuk reot yang sebagian atapnya bolong, ia melihat dua tubuh tergeletak. Langkahnya gemetar saat mendekat. Matanya membelalak saat mengenali wajah Dana dan juga Dina. Tubuh Dana penuh darah, mukanya bengkak, nafasnya tersengal. Sementara Dina tubuhnya menggigil, bajunya sobek, dan di antara pahanya ada bekas darah kering yang membuat Pak Imin tak kuat menahan air mata. Ya Allah, ini anak Pak RT, ini anak Pak RT, ya Allah. Ia pun langsung melempar cangkul dan lari secepat mungkin ke arah kampung. Nafasnya terengah, bajunya basah oleh keringat. Saat sampai di rumah Pak RT, Pak RT, cepat ikut saya Pak RT. Dana dan Dina, mereka ada di kebun saya Pak RT. Teriaknya dengan keras. Pak RT yang belum berganti baju, ia pun langsung berdiri. Ia tidak banyak tanya, hanya satu kalimat keluar dari mulutnya. Bu, kamu jaga Farel ya, Bapak cari anak-anak dulu. Bersama beberapa warga, Pak RT dan Pak Imin pun kembali ke lokasi. Mereka menemukan Dana dalam kondisi sangat lemah. Sementara Dina,
ia menangis memeluk lututnya. Matanya kosong, seperti tak sadar di mana ia berada. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengangkat kedua anak itu ke mobil pick-up milik warga dan langsung ke rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, suasana hening. Hanya isak tangis Dina yang sesekali terdengar lirih. Dana sempat membuka mata dan memanggil pelan. Bapak, Pak. Pak RT menggenggam tangannya. Bapak di sini, Nak. Bapak di sini. Kita sudah mau sampai. Setibanya di rumah sakit, dokter dan perawat pun langsung membawa mereka masuk ke ruang rawat darurat. Dina masuk ke ruang pemeriksaan khusus perempuan. Sementara Dana, ia pun langsung ditangani oleh dokter bedah karena lukanya parah di kepala dan dada. Bu Aminah saat itu menyusul, dipapah oleh tetangga perempuan karena kakinya lemas melihat anak-anaknya masuk rumah sakit dengan kondisi seperti itu. Ya Allah, anakku, kenapa bisa begini anakku? Tangisannya pecah. Pak RT hanya berdiri di depan ruang ICU, matanya kosong, wajahnya kaku. Tapi di dalam dadanya, amarah sudah bukan lagi barang. Itu sudah api yang membakar setiap akal sehat yang tersisa. Ia duduk di bangku tunggu, lalu menunduk, tangannya mengepal gemetar. Warga yang ikut pun hanya bisa menatapnya dalam diam. Tak satu pun berani berkata-kata. Beberapa jam kemudian dokter keluar dari ruang ICU dan menghampiri. Permisi Pak Fauzan, ini Dana, selamat, tapi kondisinya kritis Pak. Kita harus pantau selama 24 jam ke depan. Untuk Dina, kami sudah bersihkan lukanya dan dia masih dalam pengawasan psikiater. Ada tanda-tanda trauma beratnya kembali lagi Pak. Bisa-bisa ia bisa gila Pak. Kali ini Pak RT mengangguk pelan. Ia tidak menjawab, hanya menatap lantai dan mengepalkan tangan sekeras mungkin. Dalam hati ia bersumpah, siapapun yang sudah menyakiti anak-anaknya sampai seperti itu, tidak akan biarkan hidup tenang. Ini bukan soal harga diri lagi, ini soal darah dan juga kehormatan. Siang harinya polisi datang ke rumah sakit setelah laporan dibuat oleh warga. Tapi seperti sebelumnya, penanganannya sangat lambat. Mereka hanya bertanya seadanya, mencatat lalu pamit. Tidak ada tindakan cepat. Pak RT tahu ini tak akan cukup. Ia tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Ia tahu siapa yang suka berkeliaran malam dengan motor berisik. Ia tahu siapa yang selalu meneror telinga Dina tiap malam. Ia tahu ini semua bukan kecelakaan. Malam itu setelah Bu Aminah tertidur di bangku samping tempat Dina tidur, Pak RT berdiri pelan. Ia keluar dari kamar rawat, berjalan ke halaman rumah sakit. Ia mengeluarkan ponselnya. Ia menelpon seseorang yang nomornya sudah lama tak disentuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fauzan, ada apa? Saya butuh bantuan Pak, kata Pak RT dengan suara dingin. Suara di seberang menghela nafas sejenak. Akhirnya kamu datang juga San. Ada yang harus dibenarkan. Pak RT tak menjawab, ia hanya berkata, ada darah yang belum dibayar dan sekarang waktunya ditagih. Lalu ia menutup telepon dan menatap langit malam yang mendung. Dendamnya kini sudah jadi keputusan. Tidak ada maaf karena yang mereka sakiti bukan cuma tubuh, tapi jiwa anak-anak yang selama ini dijaga dengan kasih sayang. Dan malam itu angin bertiup lebih keras dari biasanya. Seakan langit tahu bahwa seorang ayah telah kehilangan kesabarannya. Sebuah dendam akan mulai berjalan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan pembalasan yang tak akan dikenali sebelum semuanya terlambat. Sudah 5 hari berlalu sejak kejadian itu. Tapi hati Pak Fauzan belum juga tenang. Di rumah sakit, ia mondar-mandir di lorong depan ruang perawatan.
Wajahnya lelah, matanya cekung karena tak tidur dengan benar. Setiap harinya ia duduk bergantian, menjaga Dina dan Dana, berdoa dalam hati sambil menahan amarah yang semakin mendidih. Dina sudah siuman sejak 2 hari lalu, tapi sejak bangun, gadis itu hanya diam. Ia tidak mau bicara, bahkan menatap mata siapapun, dia tidak mau. Setiap kali Bu Aminah menyuapi atau mengelus rambutnya, Dina hanya menangis pelan. Tak ada kata keluar dari bibirnya, seolah suara dan keberaniannya menghilang bersama kejadian malam itu. Dina, ini ibu nak, coba pelan-pelan bilang ke ibu, siapa yang nyakitin kamu nak? Tanya Bu Aminah sambil menangis dengan suara yang lirih dan juga lembut. Dina hanya menatap kosong ke jendela, kemudian memalingkan wajah. Pak RT yang duduk di sampingnya mencoba sabar. Nggak apa-apa Din, nggak usah dipaksa. Kalau kamu belum siap, Bapak dan Ibu tunggu. Tapi hatinya remuk melihat anak gadisnya yang dulu ceria, kini berubah seperti boneka bisu. Membuat dadanya sesak. Ia tahu pasti ada luka besar di dalamnya. Luka yang tidak kelihatan tapi terasa lebih perih dari apapun. Di ruangan lain, Dana masih belum sadarkan diri. 5 hari koma, tubuhnya lemah. Selang infus masih menancap di tangannya, dan oksigen terus menyalurkan nafas buatan. Dokter bilang kondisinya stabil, tapi belum cukup kuat untuk bangun. Harapan masih ada, tapi waktu terus bergulir, dan Pak RT semakin dihantui bayangan terpuruk. Ia duduk di lorong, menunduk dengan tangan bersedekap di dada. Di dalam kepalanya, satu nama terus muncul, Jono. Ia sudah tahu dari awal sikap anak itu, cara dia memandang anak-anaknya. Semua sudah jadi tanda. Tapi masalahnya, sampai detik ini, tak ada bukti. Dina belum bisa bicara, Dana belum sadar. Tak ada CCTV di sekitar lokasi kejadian. Saksi pun tidak ada. Polisi hanya datang 2 kali menanyakan pertanyaan yang sama. Dan seperti biasa, setelah itu mereka menghilang lagi. Pak RT menghela nafas panjang. Ia tahu harus sabar. Tapi sabar dalam hatinya sudah seperti bara yang menunggu disiram bensin. Sementara itu di sebuah rumah kosong bekas gudang di pinggir kampung, Jono dan gengnya sedang tertawa-tawa keras. Asap rokok mengepul di udara. Gelas-gelas plastik berisi miras berserakan di lantai. Musik dari ponsel dinyalakan keras dan mereka duduk berselonjoran di lantai sambil membanggakan kejadian beberapa hari lalu. Gila, Dana gak bakal berani nongol lagi, katanya sambil menyalakan rokok. Iyalah bro, paling juga udah mati dia, saut Randy tertawa kecil. Jono hanya menyeringai, matanya setengah merah. Ah udahlah, biarin. Sekalian ngasih pelajaran kan, biar tahu siapa yang punya kampung ini. Iya ya, dan tuh cewek satu lagi. Enak juga ya, ucap salah satu teman yang langsung disambut tawa ramai. Jono hanya tertawa kecil lalu mengeluarkan sekepok uang dari saku jaket kulitnya. Nih hasil taruhan kemarin, geng kita menang mutlak. Lawan dari kampung seberang kalah telak sama kita. Kita bisa party bro. Mereka baru saja menang balap liar 2 malam lalu. Taruhannya besar dan Jono juga dikenal jago dalam permainan motor. Ia dan gengnya keluar sebagai pemenang. Kita kaya bro, lihat duit ini. Ujar Randy melemparkan beberapa lembar uang ke udara. Yang lain bersorak saat itu, mabuk dalam pesta kemenangan, tanpa peduli ada 2 nyawa yang kini terbaring di rumah sakit karena ulah mereka. Bagi mereka itu semua hanya bagian dari permainan. Mereka percaya tidak akan ada yang berani menyentuh mereka. Jono adalah anak Pak Lurah. Siapa yang bisa melawannya? Tapi mereka salah. Pak RT tidak akan tinggal diam.
Malam itu setelah memastikan Dina tidur dan Dana masih dalam pengawasan dokter, Pak RT pulang sebentar ke rumah. Ia duduk di ruang tamu sendirian, lampu remang dan menatap dinding. Ia tidak menangis, tapi di dalam hatinya berkecamuk. Ia tidak akan gegabah, tidak akan main hakim sendiri tanpa bukti. Tapi ia juga tidak akan membiarkan anak-anaknya dihancurkan begitu saja. Ia hanya butuh satu hal sekarang, waktu. Waktu untuk menyusun langkah, waktu untuk membuat yang salah merasa takut. Karena orang seperti Jono semakin merasa aman, justru semakin mudah terpeleset. Dan saat itu terjadi, Pak RT akan datang, bukan hanya dengan bukti, tapi dengan kekuatan yang tidak bisa dibendung. Karena ini bukan lagi soal harga diri, ini soal seorang ayah yang anak-anaknya hampir mati. Dan siapapun yang menganggap semua ini lelucon akan tahu bahwa balasan dari sabar bisa lebih kejam daripada amarah. Ini Pak RT Fauzan yang muak dengan polisi yang lambat. Ia pun dengan bantuan warga akan menyusun rencana. Pak RT duduk di ruang tamu rumahnya sambil menatap dinding. Matanya merah bukan karena menangis, tapi karena tak tidur berhari-hari. Setiap malam ia bolak-balik rumah sakit, siang ikut rapat kampung, sore mencari informasi soal Jono dan juga gengnya. Tapi polisi seperti tak peduli. Laporan-laporan yang ia buat seperti angin lalu, hanya dicatat tanpa tindakan. Sudah 5 hari berlalu, tak ada satupun anggota polisi yang datang ke lokasi kejadian. Bahkan nama Jono sama sekali tidak disebut saat mereka datang ke rumah sakit. Ia pun mulai muak saat itu. Pak, mereka nggak akan bantu kan Pak? Iya, sepertinya polisi nggak akan mau bantu kita Bu. Bu Mina hanya bisa mengelus kepala Dina yang mulai bisa duduk tapi belum juga berbicara. Kalau polisi nggak bisa, kita harus turun tangan. Lanjut Pak RT dengan nada datar. Sore itu dia memanggil beberapa warga dekat yang sudah lama mengenalnya. Ada Pak Soni, Pak Imin, dan juga Mas Rudi yang biasa jaga pos ronda. Mereka duduk di belakang rumah, hanya diterangi lampu gantung kecil. Bapak-bapak, saya mau minta tolong. Kita harus mulai awasi gerak-gerik anak-anak itu. Bukan menuduh, tapi saya yakin kalau terus kita pantau pasti akan ketahuan Pak. Pak Romi langsung mengangguk. Iya Pak, saya juga sudah lama curiga loh. Jono dan teman-temannya itu sering nongkrong di rumah kosong dekat sungai. Dan kalau malam-malam kedengaran suara musik dan juga knalpot motor. Saya juga lihat kemarin loh Pak, mereka naik motor ramai-ramai dari arah terminal lama. Semuanya bawa tas gede, nggak tahu isinya apa itu. Pak RT menatap mereka satu-satu. Ya udah, mulai besok kita bikin giliran jaga, tapi diam-diam, kalau bisa nyamar. Saya sendiri akan ikut, saya nggak mau ini berhenti tanpa kejelasan. Mereka semua setuju. Malam itu rencana pengawasan pun akan dimulai lagi. Ada yang akan menyamar menjadi tukang sayur keliling, ada yang pura-pura benerin lampu jalan, bahkan ada juga yang jadi tukang parkir dadakan. Semua demi satu tujuan, yaitu mendapatkan bukti. Karena Pak RT ini sudah tahu, memang sejak dulu Jono itu sering sekali mengganggu kedua anak kembarnya, Dana dan juga Dina. Jadi dia sekarang tinggal menemukan bukti. Keesokan harinya Pak RT tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Ia ikut rapat desa di balai kelurahan, tapi hatinya sudah tidak nyaman sejak pagi. Ia merasa ada yang janggal, dan benar saja. Saat itu saat hendak pulang melewati samping kantor kelurahan, ia melihat 2 polisi masuk lewat pintu belakang. Pak RT sempat menahan nafas, lalu mendekat diam-diam. Dari balik dinding samar-samar terdengar suara mereka berbicara dengan seseorang. Suara itu tak asing, itu Pak Lurah. Sudah nggak usah dibikin ribet, anak saya bersih. Yang luka-luka itu bisa karena hal lain. Lagi pula nggak ada saksi yang lihat langsung kan? Suara Pak Lurah terdengar jelas. Salah satu polisi menjawab saat itu.
Kami mengerti, Pak. Tapi kan tekanan dari warga mulai besar. Apalagi nama Bapak. Anak Bapak ini sering banget disebut. Sudah, saya harus urus bagian luar. Kalian tenang saja, ucap Pak Lurah santai kepada para polisi itu. Pak RT yang mendengar dari balik tembok pun langsung menegang. Tapi sebelum sempat mendekat lebih jauh, sandal yang ia pakai menginjak ranting kecil. Bunyinya cukup keras, membuat salah satu polisi menoleh ke jendela. Kayaknya ada orang tuh, bisik mereka. Pak RT cepat-cepat menjauh sebelum ketahuan. Ia pun berjalan cepat langsung keluar dari area kantor desa. Nafasnya berat, hatinya semakin yakin. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tapi ia tetap diam, tidak mau gegabah. Semua harus tunggu waktu yang tepat. Ia pun lalu mampir ke warung kopi di dekat lapangan untuk menenangkan diri. Duduk di sana bersama warga lain. Ia pura-pura ikut ngobrol sambil makan nasi pecel. Beberapa orang sempat menanyakan kabar Dana dan juga Dina. Pak RT masih belum sadar juga. Belum, Pak, doakan saja ya, semoga Dana bisa cepat siuman, jawabnya dengan singkat. Baru saja menyuap 1 sendok nasi, ponselnya berdering. Nama Bu Aminah istrinya muncul di layar HP-nya. Ia pun mengangkatnya dengan cepat. Halo, Pak. Pak, Dana sudah bangun, Pak. Dia sadar, Pak. Pak RT pun langsung berdiri dari bangku. Nasi di tangannya jatuh ke piring. Apa? Sadar? Iya, Pak. Dia sudah bisa buka mata, tapi belum bisa ngomong, Pak. Dia pegang tangan ibu, Pak. Tanpa pikir panjang pun, Pak RT pamit dan berlari kecil ke arah rumah. Lalu ambil motor dan melaju ke rumah sakit. Hatinya campur aduk antara harapan dan juga cemas. Sesampainya di rumah sakit, ia pun langsung masuk ke kamar rawat Dana. Di sana Bu Aminah duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan anaknya. Dana membuka matanya pelan, menatap langit-langit ruangan. Matanya masih sembab, bibirnya pecah, tapi nafasnya lebih teratur. Pak, Bapak datang, Nak. Itu Bapak, Nak. Pak RT mendekat. Ia pun duduk di sisi ranjang, menatap anak lelakinya yang kini pelan-pelan menoleh ke arahnya. Dana, ini Bapak. Kamu dengar suara Bapak? Tanyanya dengan pelan. Dana mengedipkan mata 1 kali, lalu air mata pun perlahan turun dari sudut matanya. Alhamdulillah ya Allah, anakku, ucap Bu Aminah sembari memeluk anaknya. Pak RT menahan air matanya. Ia tahu masih butuh waktu sampai Dana benar-benar bisa bicara. Tapi ini awal dari semuanya. Ini tanda bahwa kebenaran akan segera keluar. Dan ketika itu terjadi, tak akan ada lagi yang bisa bersembunyi di balik kekuasaan. Karena kali ini Pak RT tidak akan diam. Singkat cerita, malam hari itu di rumah mewah Pak Lurah Anwar, suasana makan malam terlihat biasa saja dari luar. Tapi di dalam, hawa tegang mulai terasa. Di meja panjang penuh hidangan, Jono duduk dengan santai sambil menyantap ayam bakar. Mulutnya sibuk, tapi matanya kosong. Pak Lurah yang duduk di ujung meja dengan wajah serius, sesekali pandangannya mengarah tajam ke anaknya. Bu, tolong tuangkan teh Bapak, ucap Pak Lurah pada istrinya. Lalu ia pun menoleh ke Jono. John, sekarang jujur sama Bapak. Polisi datang ke balai desa, nanya soal kejadian yang melibatkan kamu dan juga teman-temanmu. Kamu itu bikin ulah apa lagi sih? Jono tidak langsung menjawab, ia tetap makan seolah tidak mendengar. Jono, bentak Pak Lurah dengan nadanya naik. Kamu tuh ditanya, kok malah diem saja? Barulah Jono berhenti mengunyah. Ia menaruh sendok, menatap ayahnya sekilas, lalu berdiri. Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Mereka yang cari masalah, bukan aku. Katanya pendek, lalu berbalik dan pergi ke kamarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pak Lurah menatap pintu yang dibanting anaknya dengan gusar. Dasar, anak itu makin kurang ajar aja, desisnya sambil memukul meja.
Sudahlah lah mas, sudah. Jono kan juga butuh waktu. Mungkin dia juga stres. Bujuk istrinya, Bu Rahayu, agar suaminya ini tenang. Stres? Kamu lihat Dina, itu hampir mati loh. Dana masih di rumah sakit. Dan anak kita malah asik kabur tiap malam. Apa kamu gak curiga? Bu, kalau bapak nggak bantu dengan uang kepada polisi, pasti dia sudah ditangkap, Bu. Cuma bapak nggak mau dia ditangkap. Apa bapak biarkan saja, Bu, biar dia tahu rasa. Bu Rahayu hanya menunduk. Ia tak bisa membela Jono, tapi juga tak mau memancing kemarahan suaminya. Sementara itu di kampung seberang, di rumah kosong bekas toko kelontong yang sudah tak terpakai. Kini Jono dan gengnya pun sedang mabuk berat di sana. Musik dangdut dari speaker kecil berdebam keras. Botol-botol minuman keras berserakan saat itu. Mereka tertawa, lepas, seperti tak punya beban. Hai, dengerin. Kemarin ya, aku dikirimi cewek dari kampung sebelah. Manis bro, kayak Dina, tapi lebih nurut. Kata Randy sambil terkekeh. Kamu masih ingat Dina, Ren? Sumpah deh, tuh cewek waktu nangis tuh. Waduh, kayak ayam dicabuti bulunya. Seru salah satunya, disambut dengan tawa liar. Jono cuma menyandarkan tubuhnya ke dinding, matanya merah karena alkohol. Ia tidak tertawa, tapi juga tidak menghentikan mereka. Di kepalanya ada rasa gelisah, tapi ia terlalu mabuk untuk peduli. Ia merasa aman, bapaknya lurah, polisi kenal, uang banyak, warga pun takut tidak ada yang berani menyentuh dia. Tapi di dalam pesta itu yang mereka tidak tahu, dari seberang jalan, dua bayangan mengintai dalam diam. Itu Pak Sahroni dan juga Pak Imin yang berdiri di balik pohon pisang, memperhatikan setiap malam dengan mata tajam. Mereka menyamar mengenakan jaket lusuh dan juga sarung, berpura-pura sebagai pemulung yang biasa lewat malam-malam. Lihat Pak, mereka masih pesta, bisik Pak Imin saat itu. Nggak bakal lama lagi kalau kita bisa pecah satu orang dari mereka. Kita pasti dapat semua jawaban, ujar Pak Sahroni. Tak butuh waktu lama, salah satu dari anak geng Jono yang tubuhnya paling kecil dan juga dikenal paling penakut, dia bernama Wawan, keluar dari rumah untuk buang air kecil. Ia berdiri di samping rumah kosong itu sambil setengah mabuk. Ia bersenandung sendiri. Pak Imin pun memberi kode dengan cepat. Dua orang warga yang sudah disiapkan di sudut gang langsung menyergap Wawan dari belakang. Mulutnya dibekap, tubuhnya dibawa ke pos ronda yang tak jauh dari situ. Di sana lampu dinyalakan dan Wawan dibaringkan di lantai. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Ada apa ini Pak? Aku nggak salah Pak. Ampun. Ucap Wawan saat itu ketakutan. Pak Sahroni duduk di depan wajahnya. Kamu diam saja, kami cuma mau nanya baik-baik. Kamu jawab, kamu pulang. Kalau kamu bohong, kamu gak bakal pulang. Wawan saat itu menangis, keringat dingin bercucuran. Saya gak tahu apa-apa Pak. Gak usah nangis, preman kok nangis. Jadi saya cuma disuruh Pak. Saya ikut-ikutan, saya takut. Yang mukul Dana siapa? Tanya Pak Imin dengan tajam. Doyo Pak, dia yang bawa balok. Jono yang suruh. Saya cuma jaga motor Pak. Saya juga nggak tahu mereka bawa Dina. Saya baru tahu setelah mereka cerita habis kejadian Pak. Saya nggak ikut sumpah Pak. Saya nggak ikut. Terus yang bawa dia ke kebun siapa? Wawan terdiam lalu berbisik. Randy sama satu orang baru Pak. Saya lupa namanya. Tapi Jono yang bilang, bawa aja sekalian, kasih pelajaran. Saya dengar sendiri Pak. Mungkin mereka semua yang melakukannya Pak. Tapi saya beneran nggak ikut-ikutan loh Pak. Pak Sahroni menatap Pak Imin. Sudah cukup. Mereka langsung meninggalkan Wawan di pos ronda dengan penjagaan dua warga. Malam itu juga mereka naik motor dan langsung menuju rumah Pak RT. Sesampainya di sana, Pak Sahroni pun mengetuk pintu dengan cepat.
Pak RT membuka pintu dengan wajah tegang. "Pak, kita sudah punya bukti, Pak. Kami sudah temukan bukti. Wawan sudah ngaku semuanya, Pak. Dia salah satu dari gengnya si Jono." Pak RT tak bicara, hanya duduk perlahan di kursi ruang tamu, menatap lampu gantung yang bergoyang dengan pelan. Tangannya mengepal saat itu. "Pak, kita harus lapor ke polisi, Pak." "Buat apa? Polisi sudah tahu." "Mereka masuk ke ruang Pak Lurah lewat pintu belakang waktu itu. Aku dengar sendiri," jawab Pak RT dengan tenang. Semua terdiam saat itu. Pak RT berdiri. Kali ini wajahnya bukan hanya marah, tapi dingin dan juga penuh tekad. Kalau hukum gak bisa adil, kita akan bawa keadilan itu sendiri. Tapi bukan dengan kekerasan. Aku akan buat mereka merasakan apa yang anak-anakku rasakan. Pelan-pelan saja, biar mereka tahu sabarnya seorang ayah ada batasnya. Pak Saroni menelan ludah. "Lalu kita mulai dari mana, Pak?" Pak RT menatap jendela di luar. Malam hari itu semakin larut, tapi hatinya sudah tak gelap lagi. Kini ia tahu arah dendam bukan lagi sekedar emosi. Ia telah berubah menjadi tujuan. Kita mulai besok, biar mereka tertawa malam ini. Karena setelah ini, malam-malam mereka akan dipenuhi ketakutan. Malam hari itu udara begitu sunyi, seperti ikut menyimpan dendam yang membara di dada Pak RT. Di kamar rumah sakit, Dana sudah bisa duduk meski belum banyak bicara. Luka di pelipisnya masih dibalut perban, tapi sorot matanya sudah kembali. Dina pun mulai bisa tersenyum kecil meski belum bisa menatap lawan bicara terlalu lama. Bu Aminah sibuk mengurus kebutuhan anak-anaknya, tapi ia tahu suaminya tidak tenang. Wajah Pak Fauzan yang biasanya kalem, kini kaku seperti batu. Tak banyak bicara, tapi setiap tatapannya tajam seperti sembilu. Pak Fauzan tak bilang apapun, tapi malam itu, setelah menenangkan Bu Aminah dan berpamitan untuk sholat malam di musola, ia berjalan ke rumah, membuka lemari tua di ruang belakang, dan mengambil satu gulungan kain hitam. Di dalamnya ada beberapa benda lama, sebilah pisau pendek, 2 bilah golok kecil, dan seutas tali dari serat hijau yang dulu sering ia gunakan saat masih melatih pencak silat puluhan tahun lalu. Dulu ia adalah guru silat di kota. Namanya dikenal di beberapa perguruan. Tapi sejak pindah ke kampung dan hidup sebagai tokoh masyarakat, semua itu ia simpan rapat-rapat. Ia memilih damai, tapi kini ketika 2 anaknya dipermalukan dan hampir direnggut nyawanya, ia tahu bahwa diam bukan lagi pilihan. Ia mengenakan pakaian serba hitam, menutup wajah dengan kain, dan hanya menyisakan mata. Ia tak ingin dikenal bukan karena takut, tapi karena ini bukan soal pamor. Ini soal harga diri dan juga keadilan yang gagal ditegakkan oleh hukum. Malam semakin larut di ujung kampung. Suara motor bertautan. Jono dan gengnya baru saja pulang dari balapan liar di pinggiran kota. Mereka merayakan kemenangan lagi saat itu. Minuman keras beredar dari mulut ke mulut. Musik keras kembali diputar. Markas mereka pun rumah kosong bekas gudang pupuk yang mereka kuasai secara ilegal, berubah menjadi tempat huru-hara yang liar dan penuh bau keringat serta alkohol yang menyengat. Di balik bayangan semak dan pohon jati, seseorang mengintai. Tubuhnya tegap, gerakannya cepat. Ia tahu setiap sudut tempat itu karena seminggu ini sudah dipantau. Pak RT bergerak cepat saat itu. Dengan satu lompatan ringan saja, ia sudah berada di depan pintu. Kakinya menghantam pintu kayu itu hingga terbuka lebar. Semua penghuni pun di dalam terkejut. Wajah mereka bingung melihat sosok bertopeng masuk membawa 2 bilah golok kecil. "Woi, siapa kamu?" teriak Randy. Pak RT tak menjawab. Ia pun langsung menendang kursi ke arah 2 orang yang tengah duduk di lantai. Satu goloknya diayunkan cepat ke arah bahu Doyok yang mencoba menyerang.
Darah pun menyembur, Doyok jatuh mencerit. 3 orang lainnya pun menyerbu bersamaan, tapi Pak RT seperti bukan orang biasa. Mereka pun tumbang satu-satu, seperti pohon pisang dipangkas satu persatu. Jono muncul paling terakhir dari balik ruangan, membawa stik besi. "Siapa kamu? Berani masuk sini?" Pak RT diam. Saat itu nafasnya teratur. Tangan kirinya masih menggenggam satu golok. Jono pun maju melayangkan stik, tapi dengan satu gerakan cepat, Pak RT menangkap tangan Jono dan membantingnya ke meja kayu. Suara retak terdengar, Jono berteriak. Tapi Pak RT menekannya lebih keras. "Kenal kamu sama anak bernama Dana dan Dina?" Tanyanya dengan tajam. Jono menyeringai, wajahnya penuh luka. "Kenal banget, yang cowok udah mati kan? Yang cewek manis tuh udah gak perawan lagi sekarang." Ucapan itu seperti api disiram bensin. Jono tidak tahu bahwa lelaki yang di depannya itu adalah ayah dari Dana dan Dina. Pak RT membejamkan mata sebentar, lalu tangannya mengayun. Goloknya menyayat bahu Jono, membuatnya menjerit dengan keras. Darah pun mengalir deras, tapi Pak RT belum selesai. Ia melayangkan tendangan ke dada Jono, lalu menghantam tangan dan kakinya satu persatu, hingga tubuh Jono menggelepar seperti hewan disembelih. Pak RT berdiri, ia pun memandang mereka satu persatu. Tubuh-tubuh muda yang congkak, yang merasa tak tersentuh. Ia mengeluarkan botol plastik dari dalam tasnya dan juga minyak tanah. Tanpa banyak bicara, ia menyiramkan ke penjuru ruangan. Motor sport milik Jono yang diparkir di dalam juga ikut tersiram. Beberapa anak yang masih sadar mulai merangkak ketakutan. "Gila kamu, gila!" teriak salah satu dari mereka. Pak RT menatapnya tajam. "Gila, kalian baru tahu rasa." Ia pun mengeluarkan korek api, menyalakannya, lalu melemparkan ke tumpukan kain yang sudah basah oleh minyak. Api menyebar cepat. Ruangan itu pun langsung dipenuhi asap dan cahaya merah menyala. Pak RT berbalik melompat keluar dari jendela, lalu berlari menuju arah kebun. Dari kejauhan terlihat api membumbung tinggi. Suara jeritan terdengar bersautan. Motor-motor terbakar dan juga ada ledakan. Api pun menjilat langit malam. Beberapa warga yang tinggal tak jauh mulai terbangun. Mereka keluar rumah dan melihat kobaran api di bekas gudang itu. "Kebakaran! Kebakaran! Kebakaran!" teriak-teriak warga saat itu. Orang-orang pun mulai berdatangan, tapi tak satu pun dari mereka tahu siapa yang memulainya. Semua hanya melihat kobaran besar dan beberapa anak muda terluka parah ditarik keluar oleh warga yang berani masuk. Pak RT sudah jauh berjalan ke arah musola. Ia duduk di bangku kayu belakang. Wajahnya masih tertutup kain. Ia membuka perlahan, menatap bulan yang tertutup oleh awan. "Maafkan aku ya Allah, bukan ini jalan yang dulu aku pilih. Tapi mereka sudah merusak dunia yang aku jaga dengan sabar." Ia memejamkan mata. Untuk pertama kali sejak malam itu, hatinya terasa sedikit lega. Belum selesai, tapi malam ini ia sudah menebus air mata anaknya. Dan besok pagi dunia akan tahu bahwa sabar ada batasnya. Dan di balik sikap tenang, kadang tersimpan badai yang diam-diam menunggu waktu untuk meledak. Setelah dendam dilaksanakan, pagi itu rumah sakit terasa lebih tenang dari biasanya. Suara langkah suster terdengar pelan dan cahaya matahari menyelinap masuk lewat jendela rumah sakit. Di pojok kamar, Pak RT duduk di kursi plastik dengan wajah biasa. Ia sedang mengupas jeruk pelan-pelan, lalu menyuapkannya ke Farel yang sedang bermain di samping tempat tidur kakaknya, Dina. Tak ada satupun guratan emosi mencolok di wajahnya, tenang seperti hari-hari sebelumnya.
Tak lama kemudian saat itu, Pak Sahroni dan Pak Imin pun datang ke rumah sakit. Mereka masuk ke kamar dengan wajah tegang dan penuh tanda tanya. Setelah menyapa Bu Aminah, mereka mendekat kepada Pak Fauzan yang duduk di samping tempat tidur Dana. Pak RT, tadi malam itu Pak, markasnya Jono kebakar loh Pak. Apinya gede banget Pak. Dan gak cuma itu, mereka semua pada luka-luka. Motornya kebakar. Orang-orang udah ramai. Katanya mereka habis diserang Pak. Pak Sahroni menambahkan, iya Pak RT, waktu kita datang ke sana udah banyak warga yang lihat mereka kejang-kejang. Ada yang berdarah-darah, ada yang nangis minta ampun. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang nyerang. Semuanya diam. Pak RT tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka sebentar, lalu kembali mengupas jeruk. Biarlah, itu akibatnya kalau kezaliman dibiarkan terlalu lama. Ucapnya datar, lalu menyuapkan sepotong ke mulut Farel yang masih duduk dengan manis. Pak Imin dan Pak Sahroni saling pandang. Mereka paham, tapi mereka juga tahu tak ada gunanya bertanya lebih jauh. Yang jelas seseorang sudah memberi pelajaran yang pantas kepada para pelaku. Waktu berjalan cepat. 1 bulan sejak kejadian itu, kini kondisi Dana dan Dina pun sudah jauh lebih baik. Luka-luka di tubuh Dana sudah mengering dan ia mulai bisa berjalan, meski kadang masih pincang sedikit. Dina pun kini mentalnya sudah lebih baik. Ia sudah mulai aktivitas, berbicara, bahkan sempat tertawa kecil lagi saat bercanda dengan Farel. Trauma beratnya perlahan memudar, terutama karena dukungan keluarga dan para tetangga yang selalu datang membawakan makanan dan juga semangat. Hari itu keluarga Pak RT akhirnya pulang ke rumah. Warga ramai menyambut spanduk kecil bertuliskan, "Selamat datang Dana dan Dina," sudah terpasang di gerbang gang. Beberapa ibu-ibu menangis haru melihat Dina tersenyum lagi. Dan Dana pun menunduk penuh syukur karena ia bisa selamat dari sekaratnya itu. Setelah istirahat beberapa hari di rumah, Dana memanggil ayahnya ke ruang tengah. Di sana hanya ada mereka berdua. Pak, iya nak, saya mau cerita semuanya Pak. Lalu Dana pun menceritakan semuanya, mulai dari saat mereka dicegah, dipukuli, hingga bagaimana ia melihat Jono tertawa ketika Dina ditarik masuk ke kebun. Suaranya bergetar, tapi ia kuatkan. Pak RT pun mendengar tanpa memotong sedikit pun. Ia hanya menggenggam tangan anaknya dan juga menarik nafas. Setelah cerita itu selesai, Pak RT berdiri. Ia tidak menangis, ia juga tidak marah. Tapi sorot matanya tajam dan juga penuh ketegangan. Sekarang waktunya semuanya tahu, ujarnya. Hari itu juga Pak RT menghubungi kenalannya di kepolisian tingkat kabupaten. Seseorang yang ia kenal saat dulu aktif sebagai tokoh masyarakat dan juga pelatih bela diri. Ia tidak melapor ke polsek setempat karena tahu banyak dari mereka sudah dikendalikan oleh Pak Lurah. Pak, saya butuh penyidik yang bisa dipercaya, bukan yang takut sama lurah, kata Pak RT memulai sambungan telepon. 2 hari kemudian tim dari kepolisian kabupaten pun datang. Mereka langsung mengambil alih kasus tersebut. Mereka membawa berkas, memeriksa luka lama Dana dan catatan medisnya. Dan yang paling penting mewawancarai Dana secara resmi. Semua pengakuan dicatat termasuk nama-nama pelaku dan juga kronologi lengkap tentang kejadian malam itu. Tak butuh waktu lama, berita pun menyebar. Media lokal mulai memberitakan bahwa kasus penganiayaan dan juga pelecehan terhadap anak RT di kampung Tegal Asri akhirnya dibuka kembali. Kali ini dengan pelaku yang disebut secara jelas, Jono dan juga gengnya. Saat polisi dari kabupaten datang bersama 1 mobil patroli besar, warga berkerumun dan Jono serta kawan-kawannya yang masih dalam pemulihan dipaksa ikut ke kantor polisi. Tubuh mereka masih penuh luka bekas perkelahian dan juga luka bakar. Jono mencoba melawan, tapi tak bisa banyak bicara
saat borgol menjerat tangannya. Warga bersorak, banyak yang bersyukur karena selama ini mereka hanya bisa diam melihat kelakuan geng motor itu. Kini hukum pun benar-benar berlaku, tak peduli anak siapa. Tak lama setelah penangkapan itu, Pak Lurah Anwar, ia mendatangi rumah Pak RT. Ia datang dengan istrinya, membawa bingkisan dan wajah penuh rasa bersalah. Pak Fauzan, saya datang untuk minta maaf, Pak. Saya terlalu percaya sama anak saya. Saya salah, saya tutup mata, saya malu, Pak. Ucap Pak Lurah dengan suara gemetar. Pak RT hanya menatapnya lama. Anak saya, 2 nyawanya hampir hilang, Pak. 1 dihancurkan fisiknya, 1 lagi jiwanya hampir mati gara-gara kelakuan bejat anak Bapak. Tapi saya diam, Pak, karena saya percaya hukum akan jalan. Sayangnya, saya harus lewati banyak luka sebelum akhirnya semua ini dibuka. Pak Lurah menunduk saat itu. Saya tahu, Pak, dan karena itu juga saya sudah siapkan surat pengunduran diri saya. Saya tidak pantas lagi menjadi pemimpin desa ini. Saya menyerahkan semuanya. Kalau warga setuju, saya ingin Pak Fauzan yang menggantikan saya. Biar kampung ini diurus oleh orang yang benar-benar paham keadilan. Kabar itu pun menyebar cepat. Warga berkumpul di balai desa. Di malam harinya, dan setelah bermusyawarah singkat, semuanya setuju bahwa hanya 1 orang yang layak memimpin desa itu, yaitu Pak Fauzan. Dengan suara bulat, Pak RT pun diangkat sebagai lurah baru Kampung Tegal Asri. Malam itu setelah semua acara selesai, Pak RT duduk sendirian di musola. Ia tak berbicara, hanya menatap langit. Di sampingnya, Dana duduk memeluk Dina yang mulai tertidur di bahunya. Pak, sekarang aman kan? Tanya Dana dengan pelan. Pak RT mengangguk saat itu. Iya, semuanya aman, Nak. Tapi jangan lupa, aman itu harus dijaga. Jangan pernah diam kalau ada yang salah. Karena kejahatan cuma butuh 1 hal untuk menang. Kalau orang baik terus diam. Mereka bertiga duduk di sana, ditemani angin malam yang lembut, dan Kampung Tegal Asri pun kembali damai. Tapi tidak lagi lengah. Kini mereka punya pemimpin yang tahu rasa sakit dan tahu rasa menyembuhkannya. Kini 1 bulan setelah kasus itu terbongkar dan fakta-fakta menguat, Jono dan gengnya resmi dinyatakan bersalah di pengadilan. Vonis pun dijatuhkan di depan banyak warga dan media. Jono divonis 10 tahun penjara tanpa remisi. Sementara ketiga rekannya masing-masing dihukum antara 6-8 tahun penjara sesuai keterlibatan mereka dalam menganiaya dan juga kekerasan seksual. Ruang sidang pun sunyi saat hakim membacakan hukuman. Tangis keluarga pelaku tak mampu mengubah putusan karena keadilan sudah bicara. Jono hanya bisa tertunduk. Luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh, tapi kini ia harus menanggung luka yang lebih dalam. Penyesalan dan aib yang akan melekat sepanjang hidup. Tak ada kekuasaan ayahnya yang bisa menolong. Tak ada kekebalan hukum, tak ada lagi tempat bersembunyi dari kenyataan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.